just because kita lebih nggak punya kayak mereka. Mbak, kita tuh bukan orang kaya. Growing up it was tough. Aku si anak tunggal ini bener-bener kehilangan dua figur orang tua, and it was very tough. Itu SMP. Itu serem sih. Gue berkarir di dunia model kan sebenarnya buat biayain sekolah gue itu kan. Dan itu nggak pernah terjadi. Untuk melihat kebaikan, untuk menjadi baik, semuanya itu butuh steps. I don't know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi ladies, welcome to Wardah Heart to Heart bersama saya, Dewi Sandra. Dan jujur, aku seneng banget karena kita sama-sama saat ini sedang menyambut bulan suci Ramadan. Dan karena ini adalah waktu yang sangat spesial, artinya Wardah Heart to Heart juga harus spesial ya kan? Oleh karena itu kita akan bicara dengan wanita yang sangat inspiratif. Beliau juga memberikan manfaat ke sekitarnya dengan langkah baikmu berarti. Mari kita sama-sama sambut Dian Sastrowardoyo. Alrighty. Hai. Hai, akhirnya ketemu. Senang banget bisa ketemu lagi. Asli. The last time we met online. Iya Kan? Talk show juga ya? Talk show juga, kita ngebahas tentang kehidupan, tentang perempuan, tentang almost everything sih. Iya, itu juga seru banget ya. Cuman sekarang I wanna go deep into you. Gitu, oke deh. Wanna dive into Actually, I wanna know more about you. Gak bisa. Okay, can you tell me about, aku sih pengen tahu ya masa kecilnya Dian. You to be now kan pasti punya masa kecil yang sangat kaya. Masa kecilnya Dian itu, sering di rumah dan main di rumah sendirian karena aku kan anak tunggal. Jadi, nongkrong di kamar pembantu itu aku banget. Serius? banget. Aku tuh mainnya di dapur, gerecokin mereka masak. Aku tuh anak pembantu banget. Banyak sering teman-teman tetangga main. Nah itu baru langsung pulang sekolah langsung ke rumah temen gitu. Naik sepeda gitu, pulangnya tuh sama maghrib dicariin gitu. But kan aku sempet cari-cari ya tentang Dian. You grew up in a, kalau dibilang secara umum anak yang mungkin di single parent family. Itu udah single, so your mom raised you, My right? mom raised me karena pas udah kelas 3 SD, bapak ibu tuh sempet cerai. Oke. Cuma cerainya tuh nggak kayak di film-film karena bapak masih tinggal sama kita. Jadi it's a very casual family. Jadi mama tuh, bapak sama aku dan aku seumur hidup dari kecil tuh tidurnya dulu bertiga. Aku nggak pernah punya kamar sendiri. Aku tidurnya sama mama sama bapak. Even sampai mereka udah nggak bareng aja, mereka tetap kayak, oke, bapak masih tidur sini. Until pas aku kelas 1 SMP, bapak ternyata kena lever dan meninggal. Waktu bapak meninggal itu kan tahun 95. Mama aku tuh hari Rabu baru pas berangkat ke luar negeri dapat beasiswa S2. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya bapak meninggal. Jadi kayak in the same week, aku si anak tunggal ini bener-bener kehilangan dua figur orang tua, and it was very tough. Itu SMP. Itu serem sih. Aku takut aku jadi orang yang depresi dan stres. Mikir apa, udahan aja deh, bunuh diri aja, mungkin that's easier. Itu tuh kepikiran berapa kali loh. Kepikiran juga? Kepikiran, tapi aku untung come to my senses enggak gitu sih. Gila lo, masa gue gak sayang sama mama gue, nanti mama gue pulang, masa gue udah tinggal sama. Makanya setahun kemudian aku gak disampul. Supaya gue gak gila, gue bikin prestasi. Gitu loh. Itu kayak pelampiasan. Pelampiasan sebenarnya. I think aku sekarang bisa jadi orang yang jauh lebih relax. Kalau misalnya takut ya bilang takut, kalau mau nangis ya udah nangisin gitu loh. Karena kayak gitu. Tapi kayaknya makin kesini jadi makin relax, makin apa gitu loh. Tapi itu juga proses of learning juga kan. Ternyata kalau nangis tuh bukan berarti lemah ya gitu loh. Ya nggak sih? When you admit, yes you are scared. When you admit, yes aku sedih banget dan aku kehilangan banget gitu misalnya, itu tuh nggak bikin kita jadi makin lemah gitu loh. Justru it took courage juga untuk merasakan perasaan-perasaan itu gitu loh. And that's the healthy way of merasakan proses itu kan sebenarnya. Kalau something bad happen to you, aku baru taunya sekarang gitu loh, di umur kepala 3 ini gitu loh. Coba dulu aku nggak terlalu hard on myself, mungkin hidup gue juga akan lebih ringan kali gitu loh. Pasti ada orang di balik yang mendidik juga untuk hal tersebut. Did you have a mentor atau sosok yang aku suka sama ini, gue mau kayak gitu? Aku ngeliat mama toughnya kayak apa hidupnya gitu ya, struggling sendiri ya. Akhirnya itu jadi kayak mau nggak mau kayak nge-shape cara pikir aku kali ya.
seenggaknya aku harus bisa lah samain mama gitu loh. Kalau bisa lebih bagus. Terus mama tuh kerja kerasnya gila banget Mbak Dewi. Aku tuh hampir tiap hari mama tuh pulang malam di kantor karena emang dia single handedly ngantor di bank, ngantor nabung buat nyokolain aku. Pokoknya kaki jadi tangan, tangan jadi kaki gitu. Jadi bener-bener aku ngeliat dia kerja sekeras itu buat aku, ya masa sih aku berani ngerepotin dia gitu loh. Jadi ada kayak gitu-gitunya. Nyokap pernah nggak sih kasih nasihat ke Dian yang you'll never forget? I mean, this is like... Jadi zamannya dulu kan kita kan kayak punya sepupu yang alhamdulillah tuh dia nasibnya lebih baik lah gitu. Jadi om dan tante aku tuh bisnisnya lebih sukses, akhirnya ekonominya lebih kaya lah daripada kita. Terus kita main ke rumahnya, and then somehow aku tuh baru belajar tuh yang namanya, oh aku nggak dianggap gitu loh. Just because kita lebih nggak punya. Dian Sastro nggak dianggap. Mbak, kita tuh bukan orang kaya. Growing up it was tough. Bukan orang miskin yang bener-bener di bawah garis kemiskinan sih, enggak. I have to say enggak, middle class. Cuma of course masih banyak langit di atas langit gitu loh. Dan ketemu sama keluarga kita yang lebih berhasil secara finansial, ternyata tuh nggak sepenuhnya pleasant. Karena ada tuh yang aku aja ngomong, mbak, aku mau pinjam Barbie-nya dong dulu, Barbie kan. Terus aku kayak diacuhin gitu aja. Dan itu sering, padahal itu keluarga sendiri. Aku belajar ada yang namanya rejection kayak gitu. Aku tuh nanya sama mama aku, mama kok aku kayak diginiin ya gitu. Emang is it just me atau emang aku sebenarnya nggak boleh ya main sama mereka? Aku bukannya saudara sama mereka. Aku nanya gitu, dan mama aku cuma bisa bilang gini, Dian kamu inget, sekarang mereka bisa gituin kamu, tapi kalau kamu rajin belajar, kamu disiplin sama diri kamu, lihat 10 tahun dari sekarang, kamu jadi apa, mereka jadi apa. Kamu akan, kalau kamu mau, kamu bisa jadi orang, kata dia bilang gitu, mama bilang. Dan pada saat kamu jadi orang, mama pengen lihat mereka jadi orang gak sih dengan ngacuhin orang kayak gitu. Mama yakin orang kalau suka milih-milih orang kayak gitu gak akan jadi orang yang bermakna juga. Makanya aku kalau bisa berteman tuh jangan dipilih deh gitu loh. At least not based on their status, right? Secara ekonomi Social deh status, gitu. yeah. Kalau orang emang asik dan emang kreatif dan apalagi buat kerja bareng misalnya bisa kontribusi sesuatu yang bermakna, be friends with them. Apalagi keluarga gitu loh. That's so deep, itu dalam banget. Jadi waktu Dian dapet nasihat itu, what did you wanna be actually? Growing up, you were a girl, young girl, melewati semuanya. Oke, gue akan jadi seseorang. What do I wanna be? Aku pikir tuh perjalanan hidup aku hanyalah untuk membuktikan ke mama, bikin mama bangga bahwa aku akan jadi orang. Buat apa? Biar one day orang-orang yang ngeremehin aku atau ngeremehin mama dari dulu nggak akan bisa melakukan itu lagi. Mama juga diremehin. Oh ya, sering. Yang menarik adalah aku baru belajar gini. Kemarin tuh aku ada buku yang penulisnya tuh Korea. Dia bilang, kamu tuh kalau punya tujuan jangan hanya untuk ngebuktiin diri ke orang lain. Karena nanti hidup lo kalau udah nyampe, lo juga nggak akan happy. Yeah. Gitu, it's a toxic. If you wanna prove yourself you're good, juga jangan buat prove to that person yang pernah ngeremehin lo. Karena nanti kalau udah nyampe suksesnya, lo tetap nggak happy karena yang lo cari tuh approval dari orang lain gitu. Yeah. You should do it, kalau bisa tuh find a better reason yang emang karena lo suka aja gitu loh. Contoh kasus tuh gini, pas di buku itu ya, dia bilangnya gini. Ada orang, I wanna learn, aku mau study so hard so I can get into an Ivy League, a university. Yeah. Itu satu orang. Terus ada satu orang lagi, I wanna study so hard because I want to be able to teach my sister that my family wouldn't be able to get her into the university karena we couldn't afford it. Mewek gak loh? Jadi gue kayak, oh wow, main gue jadi pengen nangis sekarang. Cuma maksud gue, that should be the reason in your life. Maksudnya, when you want to prove you're good, lo sukses tuh bukan buat diri lo doang gitu loh. Tapi kalau bisa sih, lo sukses Ada manfaatnya. buat orang lain juga gitu Lebih loh. dalam ya. Jadi kayak, makanya akhirnya, aku kan waktu itu pernah punya, I had a dream, Mbak. You know, sepupu-sepupu gue yang kayak ini kan semuanya sekolahan luar negeri, gimana sih Mbak gitu loh. Terus I think aku tuh secara gak sadar tuh ngucap gitu loh. Lu lihat ya, one day I will be there and I will get to your place, I will study in the schools that you mentioned yang lo bangga-banggain, yang sebenarnya you can afford just because your parents can afford it to buy your way in. I'm going to prove one day aku bakal menangin
beasiswa or at least kerja jadi model, habis itu aku nabung, habis itu I buy my way into just like your parents buy what your way in. Cuma kalau gue mau bayar sendiri nih gitu ya. Terus it never happened Mbak, sedihnya. Jadi gue berkarir dari sejak bokap gue meninggal itu umur 13 tahun sampai sekarang gue sebenarnya. Tapi gue berkarir di dunia model kan sebenarnya buat biayain sekolah gue itu kan. Dan itu nggak pernah terjadi. Funny about life. Terus akhirnya baru kayak berapa tahun yang lalu ya, 2008 atau 2013 gitu, I get it ya. Mungkin emang I never meant to go there. Karena kalau gue kesana, gue nggak akan bisa bikin something di sini. Akhirnya gue langsung mikir gini aja deh, Tuhan, ya Allah, gue udah dapetin rezeki banyak banget nih gitu ya. Gue sebenarnya punya uangnya untuk berangkat, tapi itu habis itu gue nikah, gue punya anak, ada aja. Akhirnya, yaudah deh. Banyak pasti dian-dian kecil di desa yang impiannya nggak jauh-jauh kok, cuma pengen ke perguruan tinggi negeri, cuma mereka nggak punya gitu loh duitnya gitu loh. Kenapa nggak aku pakai tabungan aku yang sebenarnya aku save up buat diri aku, ya buat dian-dian kecil itu gitu loh. Akhirnya aku waktu itu buka beasiswa dian. Jadi waktu itu kemampuan aku, ya udah deh aku mau ambil anak asuh 2 atau 3 per tahun, kemampuannya segitu. Aku kuliahin ini anaknya kuli bangunan yang juara kelas gitu. Anaknya ibu-ibu penjual nasi kucing yang intinya cuma punya tekad satu, saya cuma pengen kerja kantoran supaya mama nggak usah jualan nasi kucing lagi tiap malam. Karena mamanya nggak pernah ketemu dia, apa segala macam kayak gitu tuh. Jadi kayak gitu itu habis itu kayak aku cuma pengen ngantor, saya pengen kuliah supaya bisa kerja, bisa nolongin adik saya karena adik saya harus kuliah. Karena bapak saya udah di penjara, ibu saya juga nggak tahu pergi kemana sama pacar yang mana. Jadi bener-bener cuma dia doang yang ngidupin adiknya. Itu ada anak-anak kayak gitu. Alhamdulillah aku dipertemukan sama mereka dan akhirnya aku kayak okay, this is it. Aku relain, aku mau biayain mereka nih. Jadi beasiswanya jadi beasiswa mereka. Dan sampai sekarang alhamdulillah udah kemampuannya cuma ngambil 3 anak. Dia pas ketemu 6 kandidat, akhirnya 6-6-nya aku ambil saking bagus semua. Saking aku. Ini baru kemarin ini? Ini 2015, 2016. Jadi sekarang udah ada 3 batch, 3 angkatan beasiswa Dian. Total udah ada 17 anak ya? 17. Yang lulus udah ada 7, alhamdulillah. Udah ada yang ngantor, udah ada yang jadi lawyer, udah ada yang jadi dokter. Anaknya, tahu ini nggak? Tambang batu yang bapaknya tuh duk ngambil batu, capek-capek gitu. Anaknya nggak tega, dia pengen kuliah bukan buat nyombong tapi biar bapak nggak usah kerja lagi, kayak gitu. Kayak I so wanna go into this beasiswa Dian ya. Tapi before I go there, berarti kan Diannya dulu kan. You have this passion about belajar, ilmu itu penting. Dan perempuan itu harus punya, you need to be smart. Yes, you agree? Yes, I do agree. Kenapa sih gue harus belajar? Kenapa sih gue harus pinter? Khususnya untuk anak-anak perempuan ya. What would you say to them? Aku cuma pengen cerita gini. Jadi kan aku nih jadi orang kayak gini, nggak ada yang ngajarin. Tapi aku ngeliat ibu aku kerja kerasnya kayak apa. Di saat anak kecil ngeliat ibunya pantang menyerah, kerja keras segala macam. Kerja keras dalam bentuk apapun ya, belajar apa segala macam itu juga kerja keras gitu ya. Itu langsung kebentuk anaknya, dibilangin, diajarin ataupun nggak diajarin, lihat sendiri anaknya gitu loh, bahwa gila loh ibu gue kayak gitu kerja kerasnya, siapa gue berani-beraninya gue nggak mau kerja keras gitu loh. Bayangin orang Indonesia, anak-anaknya yang baru lahir tuh yang masih balita-balita sekarang tumbuh jadi orang-orang yang mau semua kerja keras, happily. Karena apa? Karena mereka ngeliat ibunya, ibu-ibu mereka itu semuanya ngasih contoh yang kayak gitu. I mean, how beautiful is that? Negara kita kan masih banyak banget PR-nya. Ada PR kemiskinan, PR pendidikannya belum bener, ekonominya masih timpang sana-sini. Banyak nih yang perlu diurusin sama seluruh orang Indonesia. Dan orang Indonesia untuk bisa menyelesaikan PR-nya itu harus jadi orang-orang yang mau kerja keras, mau belajar. Dan untuk masuk ke habit itu nggak bisa mulai di sekolah, I think. Itu perlu mulai di keluarga. Karena keluarga dan ibu tuh madrasah pertama manusia, guru pertama kan. Jadi gimana jadinya mau jadi guru yang hebat? Karena semua perempuan itu guru gitu, by nature. Gimana caranya kita mau jadi guru yang baik di rumah masing-masing kalau kitanya sendiri juga cupet gitu, nggak mau cupet tuh cepet ya. Apa sih, kayak nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak mau terima masukan, nggak mau baca lagi, nggak mau cari tahu. Karena
tantangannya anak-anak kita orang Indonesia di zaman nanti itu kan pas nanti kita udah beruzur gitu ya 2050, 2070 kita udah bawa lebih tanah. berat lagi, ya. Mereka tuh tantangannya lebih gede karena populasi makin banyak, air bersih udah rebutan. Ya nggak sih, makanan juga mungkin mereka harus putar otak gimana caranya nih sanggup buat ngasih makan segini banyak populasi gitu loh. Mungkin lahan buat panen juga udah nggak ada gitu loh. The kind of challenges that they need to pecahin tuh besar. Kalau mereka pribadi-pribadi yang nggak mau usaha tuh gimana gitu loh. Hanya orang-orang yang cerdas banget loh yang bisa memecahkan masalah-masalah ini, dan we have to work together gitu loh. Kalau kita cuma membebankan semua PR-PR dan masalah ini hanya kepada setengah populasi manusia, which is cuma laki-lakinya aja, I don't think it's fair juga. Karena kan kita juga bagian dari human race. Kita as perempuan bukan ornamental, bukan aksesoris, bukan penari latar. Kita punya peranan yang sama saudara-saudara kita yang laki-laki. We need to help too. We're also human gitu loh. I like that. I like that. High five for being a woman. Okay, my goodness. Alright, so Dian, but here's the thing that's interesting also with you adalah emang kamu suka belajar udah. Poinnya itu, kamu suka belajar. What I think I don't know ya Mbak ya. But I think everybody actually is suka belajar. Jadi belajar tuh apa? Belajar kalau menurut gue is actually menemukan hal-hal baru yang wow, that's interesting gitu loh. Which is nggak harus terjadi di sekolah sebenarnya. Kayak gini gue ngobrol sama lo Mbak, gue belajar banget loh banyak. Mas tadi kan lo bilang sama gue lo lagi belajar agama, and ternyata itu ada tingkatannya banyak banget. I just learned about that, and I was learning from you, and dan itu menurut gue, jadi kayaknya I think kita semua sebenarnya suka karena When you ask the right questions, nah, you get the right answer. yes. Ya nggak sih? Terus investigasi dapetin jawabannya itu loh yang Iya, menyenangkan menurut betul. gue. Semua orang tuh bisa kepo dapetin yang viral-viral di internet. Berarti kan sebenarnya kemampuan investigasinya tuh ada. Berarti sebenarnya Ini bagus banget. ini bagus. Berarti kesimpulan gue adalah sebenarnya semua netizen Indonesia yang kepo itu punya keinginan Bakat untuk sebenarnya belajar. kan, ada. Cuma masalahnya yang dipelajari adalah sesuatu video viral yang lagi viral apa minggu ini gitu loh. Coba kalau misalnya itu ternyata bisa dipakai kerja misalnya, atau bisa dipakai buat dagang, atau bisa buat apapun gitu loh. Ya. But Dian, what do you want? Apa sih yang Dian pengen anak-anak dan suami dan mungkin keluarga yang tadi kita sebutkan di awal tadi ingat, ini loh Dian, this is her. What do you want to be remembered? I don't know. I want to be remembered as maybe somebody that could always see the good in you. I don't know. Tapi kan ada langkah-langkah ya untuk ke situ ya, untuk melihat kebaikan, untuk menjadi baik, untuk semuanya itu butuh steps. First step. I think kayak ngelihat gelas itu sih. Kalau misalnya itu setengah kosong, apa setengah terisi gitu. Kalau misalnya kita bisa selalu ambil yang baiknya, kita jadi punya energi untuk nggak kecapean gitu loh. Mau berusaha tuh, kalau misalnya kita ngeliatnya, aduh, masih setengah kosong. Kita mungkin energi untuk melanjutin lagi sampai dia penuh full tuh lelah gitu loh. Ya. Karena bawaannya tuh fokusnya sama yang belum, sama yang masih jelek gitu. Tapi kalau kita fokusnya, udah sampai sini loh gitu loh. Kita udah punya confidence, and kita udah punya happiness untuk punya energi untuk bisa kita lanjutin sampai pekerjaannya selesai. I think itu sih. Wow, I like that. I like that. Last question. Although I don't want it to be the last one. Okay. Untuk banyak orang yang mungkin hari ini butuh motivation, dan hari ini nggak bisa kita pungkiri ya, ternyata role models tuh di Indonesia pas dicari-cari, iya dia lagi, and you happen to be one of the wanita yang menurut kami semua sangat memotivasi, sangat memberikan positive energy, positive vibe. Kamu berkarya, kamu terus mau belajar, you're broadening your skills. You're a mother, successful mother, inshallah, for your kids. Rumah tangga yang baik dengan suami. Banyak hal-hal positif banget yang kita bisa petik dari Dian. Nah, untuk the young Dians, the biggest lesson that you can give. Biggest lessons that I can give. Kalau lagi ada yang berat yang lagi kita jalanin, nggak apa-apa. Itu bukan akhir dunia.
tanpa kamu ketahuin, kamunya juga lebih kuat daripada yang kamu pikir loh. Karena kamunya juga lebih berani daripada yang kamu pikir. Kamu juga sebenarnya lebih cerdas, lebih pintar daripada yang kamu pikir. Dan lebih baik daripada yang kamu pikir. Jadi, jangan pikir problem itu lebih gede daripada kamu. Kamunya yang sebenarnya jauh lebih gede daripada yang kamu pikirin. Untuk menghadapi problem dan situasi seperti itu. Never lose hope. Apalagi bisa selalu berusaha dan berdoa sama yang di atas. Gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Magic does happen. And it happens from us. Believing that magic is real is 80% of the magic itself. Nice. enter Ariel. The magic happened. Thank you, Dian. Thank you You're so welcome. much. This is so deep. So deep. I really hope aku benar-benar berdoa semoga Dian terus cemerlang masa depannya, karyanya, dan story of Dian Sastro di endingnya yang terindah. Amin. Semoga Allah tambah sayang sama Dian and bless you even more. Barakallahu fikum. Thank you. Terima kasih for having me. Thank you. Thank you. Semoga bermanfaat ya. Amin. Langkah baikmu berarti dari Dian adalah bagaimana kita menurunkan ego. Bukan untuk membuktikan kepada siapa-siapa bahwa kita bisa atau kita mampu, tapi kita melakukan sesuatu benar-benar dari hati dan untuk bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Masya Allah, keren banget, ya nggak sih? Dia sudah melakukan langkah baiknya dan sekarang giliran kamu. Ya udah, kalau begitu kayaknya kita sama-sama bisa mewujudkan itu dengan mengikuti langkah baikmu berarti bersama Wardah. Tinggal kamu scan aja barcode ini dan kalau kamu ingin melakukannya sekarang, kamu juga bisa donasi dan juga memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Tinggal diklik aja, oke? And I really hope bahwa hari ini kamu mendapatkan petikan kehidupan dari Dian yang sangat inspiratif. Kamu ambil yang baik-baik dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang menggerakkan niat kita dan juga ibadah kita dalam kebermanfaatan. Thank you so much again, jazakallah khair. Saya Dewi Sandra dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Wardah Heart to Heart berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.